Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku dan anak-anakku, para pengurus dan jamaah Masjid Al-Mujahidin yang saya cintai dan saya muliakan. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya secara umum atau secara khusus telah memperingatkan kepada kita untuk memperhatikan waktu dan umur kita di dunia yang fana ini. Banyak ayat dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan akan hal ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita wad-duha wal fajri wal lail wal asri, demi waktu pagi, demi waktu malam, demi waktu fajar, dan demi waktu asar. Dan secara umum Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman juga di dalam surah yang kita kenal, yakni surah Yasin. Kata Allah, wa man a'rada an zikri, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami kurangi bentuk kejadiannya. Wa man nu'ammirhu nunakkis fil khalqi afala yaqilun, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami kurangi bentuk kejadiannya. Yani seseorang semakin tua, dia akan mengalami penurunan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, beliau mengatakan bahwa salah satu episode kita nanti di akhirat, ibunda, kata Nabi, tidak akan meranjak kaki kita itu sebelum kita diminta tanggung jawab akan beberapa hal. Salah satunya adalah umurmu kau habiskan untuk apa? Umurmu engkau habiskan untuk apa? Oleh karenanya kita lihat di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi, banyak ayat dan sabda Nabi yang membicarakan tentang umur ini, usia. Ini menunjukkan pentingnya kita memperhatikan usia ini, umur kita masing-masing. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 itu Allah secara tegas menyebutkan yakni usia 40 tahun. Nanti ibunda buka itu.
Dan Allah langsung mengajari orang ketika dia berusia 40 tahun itu agar membaca satu doa yang barangkali kita yang usia di atas 40 sudah terlewat barangkali. Doanya kita tahu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu. Al-ayat. Usia 40 tahun secara spesifik. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau ada menyebutkan yakni secara khusus sebuah usia, yakni usia 60 tahun. Berapa? 60 tahun. Banyak yang usianya sudah lewat 60. Masya Allah. Oleh karenanya tema atau judul saya pada pagi hari ini adalah Ya Sohibas Sittin. Ya Sohibas Sittin. Wahai orang-orang yang berusia 60 tahun. Wahai orang yang berusia 60 tahun. Ini kita tujukan kepada kami-kami yang belum sampai usia 60 itu. Dan juga ditujukan kepada mereka yang sudah sampai usia 60 tahun itu. Dan juga kepada mereka yang sudah lewat usia 60 tahun itu. Kenapa? Karena Nabi menyebutkannya secara spesifik. Nanti kita baca hadisnya itu. Nabi langsung menyebut usia 60 tahun itu. Dan para ulama kita, pendahulu kita itu, mereka sangat perhatian, sangat memahami usia ini, usia 60 tahun itu. Sampai-sampai, perhatikan ini ayahanda dari bunda serta saudara dan saudariku sekalian. Al-Imam Al-Bukhari, dari ulama kita yang nomor 1 di dalam hadis itu, beliau sampai ada bab. Saya telah membuka kitab Bukhari itu dan saya lihat itu memang ada, beliau mencantumkan satu bab di situ. Beliau menuturkan dan memberi judul di kitabnya itu, salah satu judul babnya itu yaitu orang yang telah mencapai usia 60 tahun. Subhanallah. Jadi berbahagialah ayahanda dan ibunda yang berusia 60 tahun, apalagi lebih, karena Anda sudah disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya dan juga para ulama. Begitu istimewanya usia 60 ini. Kalau bahasa Inggrisnya 60 itu berapa ya? Hah? Benar? 16 ya? Oh iya. Hah? Oh 60. Baru bahasa Arab 16. Kalau saya masih sweet 17. Nah lihat. Dia sampai-sampai Imam Bukhari itu ibunda, dia buat judul di kitabnya itu. Wahai ya, orang yang telah mencapai usia 60 tahun. Beliau mencantumkan di sini dalilnya itu, yakni telah orang yang telah mencapai usia 60 tahun telah diberikan uzur oleh Allah pada umurnya. Sesuai dengan firman Allah, awalam nu'ammarkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara
wa ja'akumun nadhir. Kata Allah, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Surah Fatir, surah ke-35 ayat 37. Yani ayat ini ditujukan untuk para orang tua. Kalau dalam bahasa Arab itu syekh, orang tua. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari dengan sanadnya yang beliau peroleh, beliau mencantumkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "A'zarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balaghu sittaina sanatan." Allah telah memberi uzur kepada seseorang dengan menangguhkan ajalnya sehingga mencapai usia 60 tahun. Al-Imam An-Nawawi dalam menjelaskan hadis ini, beliau berkata, para ulama menjelaskan bahwa Allah tidak akan lagi memberikan uzur. Apa uzur itu, Ibunda? Keringanan. Allah tidak akan lagi memberikan keringanan lagi karena sudah membiarkan dia sampai usia itu, yakni 60 tahun. Nah, kata Imam An-Nawawi, kalimat seperti ini, perkataan seperti ini di dalam bahasa Arab ini biasanya ya, yakni untuk atau kepada sesuatu yang sudah sudah mencapai batas sulit dimaklumi lagi, nggak bisa dimaklumi lagi. Ini beliau sebutkan di kitabnya Riyadhus Shalihin. Ibnu Munzir menjelaskan dalam hadis ini terdapat ungkapan Allah telah berikan uzur kepada mereka yang mencapai usia 60 tahun. Yakni artinya, kata beliau, sudah tidak ada lagi kesempatan bagi orang tersebut untuk mengumbar alasan, yakni memberikan alasan. Kenapa? Karena Allah telah membiarkan dia sampai usia itu, dan ternyata dia tidak memiliki alasan yang dapat dibenarkan. Dan kalimat seperti ini menurut Imam Ibnu Manzur ya, biasanya itu diungkapkan untuk orang yang sudah mencapai batas maksimal untuk bisa dimaklumi. Sama seperti Imam Nawawi tadi. Dalam hadis Al-Miqdad disebutkan Allah telah memberikan uzur kepadamu, yakni memposisikan dirimu sebagai orang yang layak beralasan. Nah, biasa kan, seperti pemuda. Pemuda kan biasa alasannya apa, ayahanda? Kenapa dia nggak taat kepada Allah? Barangkali pertama dia berkata umur dia masih muda, masih panjang, badan dia masih sehat, dan seterusnya dan lain-lain. Tetapi orang tua, syekh, yakni yang usia 60 tahun lagi, nggak bisa lagi dia beralasan seperti itu. Bagaimana? Dia sendiri akan tertawa, menertawakan dirinya. Apalagi orang lain. Bagaimana dia berbicara seperti itu? Beralasan. Kenapa bapak nggak sholat? Lalu dia beralasan, aduh, umur saya masih panjang. Orang akan tertawa. Betul? Takut-takut jawabnya. Betul. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, mu'tarakul manaya ma bainas sattaina ila sab'ina, wa zada 'inda Ibnu Majah, wa aqallu ummati abna'us sab'ina sanatan. Kata
sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah ibunda, pertarungan maut itu berada antara usia 60 tahun sampai 70 tahun. Ibnu Majah, yakni Imam Ibnu Majah, beliau menambahkan dalam riwayat beliau itu, dan sedikit sekali umatku itu yang berusia sampai 70 tahun. Ini hadis Sahihul Jami', hadisnya sahih. Saya ulangi, pertarungan maut itu, kata Rasulullah, berada antara usia 60 tahun sampai 70 tahun. Bukhari Muslim. Riwayat Ibnu Majah menambahkan, dan sedikit sekali umatku yang berusia sampai 70-an tahun itu. Ayahanda di sini berapa orang yang usianya sudah sampai 70 atau di atas 70? Berapa? Mana? 1, 2. Mana lagi yang 70? Yang sudah 70 atau lebih? 3. Ayahanda? 4 orang. 2 di sini berdampingan, 1 di pojok, 1 di pojok. Sedih kita. Beliau sedang memantau kita semua ini. Karena beliau berempat ini sudah panjang perjalanannya. Melewati berbagai macam kehidupan. Nanti kita jelaskan itu. Banyak pengalaman. Berapa presiden yang sudah mereka alami dari masa kecil. Awal kemerdekaan, masa Belanda, Orde Lama dengan dinamikanya. Tahun 60-an muncul Orde Baru, polemika, ya kan? Reformasi. Sekarang lagi, zaman lagi, orde-orde yang gen apa, saya juga nggak paham itu. Gen apa? Gen Z, ya? Ini nih yang kecil-kecil. Ayahanda dibilang, oh, Datuk kolot. Datuk mah kolot. Tua. Kadang datuknya nggak ngerti lagi apa yang diomong anak, karena bahasanya udah bahasa sendiri. Berbahagialah ayahanda. Ayahanda sudah masuk di pembahasan kita ini, ya. Pertarungan maut itu, kata Rasulullah, berada antara usia 60 tahun sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali umatku itu yang berusia hingga 70-an tahun. Sedikit sekali. Malam kemarin, malam tarawih pertama di Masjid Ar-Rahman dari arah BIM ke Simpang 4 Pantai itu terjadi seorang laki-laki ditabrak oleh motor jam 11 atau menuju jam 12 malam. Beliau ini rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, wafat pada usia 73 tahun. Nama beliau Pak Kopeng. Dia orang Cina, tulen. Mualaf. Dan saya sendiri yang membimbingnya bersyahadat. Pada tahun 2017, saat awal-awal sholat tarawih juga, ada sholat tarawih, saya dikasih tahu jamaah, Ustadz, ini ada Bapak Kopeng yang kerjanya jadi tukang parkir di jalan itu. Sedang malam, ya. Dia ingin masuk Islam. Saya bilang, panggil mana? Langsung saya bimbing dia. Dan alhamdulillah kami menjadi saksi semuanya bahwa beliau jadi muslim yang taat. Subhanallah. Beliau tidak pernah lepas sholat 5 waktu di masjid itu. Sampai dia mau wafat itu, kata pengurus masjid, dia sempat sholat isya jamaah dan sholat tarawih. Qadarullah
ajal beliau sampai itu, yakni ketika dia nyebrang dari warung itu ada anak muda yang menabrak dia dan dia wafat di bawah rumah sakit. Jadi beliau selama 65 tahun berada di dalam kekufuran. Agamanya dulu Konghucu, menyembah berhala. Dan dia jadi taat. Dia beribadah kepada Allah, beriman selama 8 tahun. Dan Allah wafatkan dia dalam keadaan muslim. Kami memandikannya, menyolatkannya, lalu mengantarkannya ke kuburan karena dia sebatang kara di Bengkulu ini, gak ada saudaranya, gak ada saudaranya, gak ada anaknya, dia belum sempat menikah. Dia mengurus ada rumah tetangga di sebelah masjid itu. Sendiri dia, berduka semua orang. Dan saya teringat diri saya, dia ini 65 tahun berada dalam agama kufur. Lalu Allah berikan hidayah, dia beribadah 8 tahun, dia wafat dalam keadaan Islam. Bukankah Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kamu mati dalam keadaan muslim. Dia sudah muslim secara zahir. Dan hakikinya Allah yang Maha tahu. Tapi kita bersaksi dia muslim. Kita bagaimana kondisi kita? Akhir kehidupan kita, apakah dalam keadaan iman? Dalam keadaan husnul khatimah? Itu doa yang kita selalu panjatkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dan kita berdoa agar kita wafat dalam keadaan baik, husnul khotimah, iman Islam. 77 tahun. Ada yang berkata ini ada hikmahnya juga ya Ustaz. Kenapa? Beliau selama ini sehat. Andai beliau sakit meninggal itu, siapa yang mengurus dia? Nah, ini sebatang kara. Dan ini salah satu tanda kiamat sugro, kiamat kecil, yakni banyaknya kematian mendadak itu. Baru berapa hari lalu ada pemain bola ya? Hah? Ah itu, hafal tuh, di Akang, orang dia itu. Sama kayak saya, penggemar bola juga. Bejo, sehat baru 48 tahun, main bola, dia main bola itu, tahu-tahu sakit dadanya katanya kan, dilarikan ke rumah sakit di depan tempat dia main bola, wafat di situ. Ajal nggak ada yang tahu. Dan kita harus bersiap lah. Kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kita akan ke negeri akhirat yang abadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya hari akhirat itu lebih baik daripada hari awal. Kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi makna hadis ini, yakni pertarungan maut itu, marrokah, itu artinya kata para ulama, yakni lokasi pertempuran, lokasi pertarungan, tempat terjadinya peperangan. Nabi mengatakan marrokah itu ya, yakni seolah-olah mau disebutkan oleh Nabi, yakni usia itu, yakni 70 tahun, 60 tahun itu adalah lokasi medan perang. Yakni banyaknya orang yang wafat, terjadinya kematian itu. Begitu pula Imam An-Nawawi, beliau ada mencantumkan sama seperti Imam Al-Bukhari tadi. Kalau Imam Bukhari langsung menyebutkan itu usia 60. Imam Nawawi beliau memberikan bab, judul bab di kitabnya itu anjuran untuk meningkatkan amal kebajikan di akhir-akhir usia. Beliau membawakan juga ayat tadi, awalam nu'ammarkum ma tazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nazir. Apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir? Bagi orang yang mau berfikir, apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Sahabat Ibnu Abbas, salah seorang ulamanya sahabat ahli tafsir,
Beliau mengatakan makna Allah tidak memanjangkan umurmu sampai 60 tahun. As-Sidqi menjelaskan bab ini bahwa anjuran di sini maksudnya dorongan. Kata izdiyad timbangan katanya iftial, artinya kebajikan, yaitu perbuatan taat dan kebajikan yang dapat mengantarkan pelakunya, yakni orang yang sudah tua tadi, kepada keridhaan Allah. Sedangkan arti dari akhir-akhir usia itu, yakni maksudnya penutup hidupnya itu, yakni dia menutup kehidupannya itu dengan kebaikan, maka keluarlah itu buah dari segala ketaatannya itu, keberkahan dari segala kebaikannya itu. Kemudian, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu? Apa maknanya ini? Yakni kata para ulama, ini adalah bentuk kata tanya yang berkonotasi mengejek, mendikte. Dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang berpikir. Yakni kalimatnya nyambung ya. Yang terkait dengan kalimat sebelumnya. Yakni sebuah rentang waktu yang cukup bagi orang yang mau berpikir. Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan, yakni orang yang usia 60 apalagi 70, dia sudah mengalami manis asinnya gula dan garam itu, bahkan pahitnya kehidupan, getirnya itu sudah banyak sekali, dan dia sudah banyak mencontoh itu. Ibunda ada yang usianya sudah 70? Belum. Kayaknya di masjid ini yang cepat meninggal wanita, karena makan hati sama suaminya kayaknya. Insya Allah enggak ya, ini canda aja ya. Jadi penyebabnya itu karena orang yang telah mengalami usia 60 tahun telah diberikan uzur oleh Allah pada usianya itu. Yakni dibentangkan baginya kesempatan untuk mengambil perhatian dari Allah dan untuk memohon diberikan maaf, yakni ampunan. Contohnya seperti orang yang dilarang melakukan sesuatu. Apa yang mendorongmu melakukan hal itu? Dia menjawab, si fulan menipuku, dia memperdayaiku. Sebenarnya aku berharap begini dan khawatir begitu. Jadi orang-orang beralasan, dan orang yang muda tadi sudah kita sebutkan itu ya mereka banyak itu beralasan dan masih diberi uzur. Tapi orang yang sudah tua, dia tidak dapat lagi memberikan alasan uzur di situ. Jadi, Ustaz, apa makna uzur itu? Yakni uzur itu yakni satu ungkapan untuk kondisi yang sudah sampai pada puncaknya untuk dapat dimaklumi. Nah, itu. Ada sebuah ungkapan di dalam bahasa Arab itu, yakni orang yang bernazar itu sudah sampai uzurnya. Jadi maksudnya dia sudah sampai batas akhir uzurnya, yakni dia harus mengamalkan, melakukan, menyerahkan nazarnya itu. Jadi makna hadis ini adalah orang yang Allah panjangkan usia sampai 60 tahun tidak lagi memiliki uzur dan alasan. Karena 60 tahun itu dekat pertarungan kematian, bisa disebut usia kepasrahan, usia khusyuk, usia menanti kematian dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab beliau. Jadi seorang manusia itu ibunda, dia selalu bertambah sempurna dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sempurna dia sampai usia 60 tahun. Sampai berapa? 60 tahun. Makanya ada pembahasan di situ. Ayahanda yang udah usia 60 nih, Amri mau bertanya nih. Pasti ayahanda merasa penurunan ya? Udah sampai 60. Makanya
di Indonesia ini saya tidak tahu kebijakan itu bagaimana ukurannya karena setiap orang-orang kan relatif. Tapi yang jelas orang pensiun dari pekerjaan itu berapa? 58. Hah? Ah itu 58. Bahkan ada yang 55, maksimal 60. Hah? Dosen masih diberikan 6. Apakah itu semua atau orang tertentu? Hah? Itu terjadi inilah ya. Tapi yang jelas secara umum pensiun itu 60 kurang lebih ke atas atau ke bawah. Makanya kalau kita udah tebak orang pensiunan, kita bisa langsung sebut 60-an ini kurang lebih. Betul? Jadi sempurna sampai usia puncak yang 60 itu, kemudian mulai mengalami penurunan Bunda. Turun dalam segala hal. Pikiran, ya, akal, fisik apalagi. Pergaulan. Dulu waktu remaja, Masya Allah, kawan di mana-mana, Amri, sudah tua, tidak ada yang negur ya. Cucunya aja kadang lupa. Datuk kau itu. Sampai dia lupa jalan kemana ini. Mau balik ke komplek Dolok sampai ke Simbapat Pantai. Wajar itu. Terjadi apa? Ada yang pendengaran. Iya kan? Tuh. Lama itu. Baru dia agak loading 5 atau berapa detik. Kalau Haji Bolot itu emang dari dulu dia. Itu gak ada hubungannya ya. Itu apa istilah anak sekarang? Apa anak-anak? Passion dia apa namanya istilah? Jadi apa kata pujangga soal orang usia 60 tuh tahu dulu. Kata pujangga, salah seorang pujangga, kalau seorang pemuda mencapai usia 60 tahunnya, segala keceriaan dan dunia mudanya pun sudah sirna. Ya subhanallah. Lihatlah ayahanda yang usia 70 ini. Gagah ini. Kita lihatnya sekarang. Coba dia kalau dia lihatkan foto-foto dia dulu waktu muda. Kita pun akan terkaget-kaget. Betul ya? Ini ayahanda dulu. Ngapa gini giginya tidak nyala lagi? Dulu itu Amri, dulu. Tahun 60-an, waktu sepan saya masih gedang di bawahnya itu. Masih bisa masuk kucing sudra ya. Baju kemeja ini di pinggang ketat. Dulu ayah gagal. Ganti galau, ganteng galau. Dulu. Makanya kata Allah tadi, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi bentuk kejadiannya. Bentuknya. Artinya matanya sudah lamur. Tangannya sudah gemetar. Menggandeng istrinya pun gemetar dia. Bukan takut ke istri, bukan. Emang tidak kuat lagi gitu. Dan umur di mana Allah telah mencabut uzur, alasan dari kalangan para hambanya, lalu mencampakkan segala atribut kelemahan dari diri mereka. Dicampakkan ke dia. Lihat orang-orang tua itu, sholat pun dia nggak segagah kita. Lama dia ngangkat tangannya itu. Iya kan? Dan ternyata umur ini dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW ini. Apa kata Nabi SAW? A'maru ummati ma baina sattaina ila sab'ina wa aqalluhum man yahuzu zalika
usia umatku itu berkisar antara 60 sampai 70. Sedikit sekali yang melewatinya. Ini Tirmizi, Ibnu Majah tadi sudah kita baca ya. Jadi Ibnu Battal mengatakan 60 itu menjadi batas umur umat ini. Nggak sampai. Ada yang nggak sampai usia itu. Karena memang usia itu dekat dengan pertarungan maut. Jadi pasrah, sudah pasrah. Lihat ayahanda. Barangkali keinginan masih ada. Keinginan masih ada. Masih ya Anda ya. Ya ini terhadap syahwat terhadap dunia itu masih ada. Syahwat terhadap dunia itu masih ada. Tapi dia dengan sendirinya dia melahat dirinya itu. Amri, ayahanda dulu bisa lari 1 kilo itu sekian detik, sekian menit. Tapi selera tuh ada. Dia kadang melihat orang lari itu pengen juga dia lari. Tapi begitu dia sadar, narik napas saja sudah, belum lagi lari, narik napas saja sudah payah. Ya. Jadi kesemuanya itu merupakan uzur demi uzur yang diberikan oleh Allah sebagai wujud kasih sayangnya kepada hambanya tersebut. Karena Allah telah mengalihkan mereka dari kondisi kejahilan menuju ilmu. Allah berikan uzur kepada mereka, yakni tidak menghukum mereka. Andai Allah itu langsung menghukum, niscaya orang tadi tidak sampai usia berapa? 60 apalagi 70. Banyak yang langsung dihukum oleh Allah usia sekian langsung habis. Tapi orang yang usia 60-70 itu masih diberikan kesempatan. Dan itu usia kita, umat Nabi. Beda dengan umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, Lut, Soleh, Hud. Nabi Nuh itu beliau dakwah saja 950 tahun. Berapa? Dakwah la ilaha illallah 950 tahun. Dalam riwayat katanya hanya 80 atau lebih kurang dari situ. Ada yang bilang riwayat 5 tahun. Itu di kitab Ibnu Katsir terus. Dan di sejarah para rasul itu. 950 tahun dakwah. Dia buat perahu itu. Dan ketika air surut, menurut yang Amri baca, wallahu alam, kitab para ulama seperti Qisasul Anbiya, Al-Imam Ibnu Katsir, beliau masih hidup 350 tahun. Berarti 950 tahun tambah 350 tahun, 1000 sekian. Alangkah lama nih. Ada yang Nabi itu 150-an umurnya, ada yang 400-an. Alangkah lamanya. Tapi sesuai dengan badan mereka. Kaum Nabi Hud, Nabi Soleh itu kaum Samud yang dilaknat Allah, dihukum oleh Allah itu, mereka kuat-kuat badannya, mereka yang sombong, gunung dipahat jadi rumah. Sampai Nabi dan para sahabat istilahnya itu dalam tanda kutip ya, irilah. Ya Allah, umur orang-orang dulu tuh panjang-panjang, enak nian mereka apa? Ibadah, kami ini singkat. Ibadah memang kalau taat ya, kalau taat. Maka Allah menurunkan surah Al-Qadar. yakni barang siapa yang beribadah di malam Qadar itu, malam kemuliaan itu, seolah-olah dia beribadah 1000 bulan. Betul? 84 tahun. Nah, diberi kelebihan kita. Ini hanya khusus kita umat Nabi. Karena usianya pendek-pendek, maka dikasih satu malam yang kalau kita ibadah apa saja di malam itu, seolah-olah kita melakukannya 84 tahun kurang lebih, 1000 bulan. Itu kenapa? Karena tadi itu, karena enak nian orang dulu umurnya panjang. Makanya kata Rasulullah, orang yang terbaik itu yakni yang panjang umurnya, baik amalnya. Dan orang yang paling buruk itu panjang umurnya, buruk
amalnya. Sudahlah buruk kelakuannya panjang puluh. Kenapa ibunda? Karena tentu dia banyak makan sumpah ya. Pasti orang matilah dia, ya kan? Karena dia nggak bagus belum minallahnya, belum minannasnya. Oh iya, hidup tunggu masih lah ditembak 3 kali kata orang. Kenapa? Karena orang kesal. Sehingga kalau dia mati tepuk tangan, oh alhamdulillah si anu. Nah, itu menunjukkan. Tapi kalau orang baik, coba kalau orang baik meninggal gimana ibunda? Sampai ada istilah idiom masyarakat itu. Ya ini memang orang baik itu umurnya singkat. Padahal kan enggak juga. Tapi itu menunjukkan ya ini kehilangan kita. Ya ini karena dia orang baik. Betul enggak ibunda? Oh cepat nian umurnya diambil. Padahal baik nian. Ngapo? Gak ngasih duit sama ambu. Jadi kalau dia meninggal tidak ngasih lagi. Itu ibunda ya. Subhanallah, ini pembahasan sangat bagus sekali ini. 7 menit lagi ya. Jadi usia tadi kita katakan. Lalu apa yang pantas dilakukan orang usia 60 itu? Ya. Apa yang pantas dilakukan oleh orang usia itu? Jadi seorang yang usia 60 tahun, karena kebanyakan usianya sudah habis untuk urusan dunia, yang tersisa itu sedikit lagi. Dan saya yakin bahwa orang-orang yang sudah sampai usia 60, 70, tanpa orang lain memberitahunya, dia pun sudah sadar bahwa garis finishnya itu apa? Sudah sampai. Karena yang harus kita yakini bahwa usia itu bertambah atau berkurang. Ya ini realitanya bertambah, tapi hakikatnya berkurang. Ini panjangnya meja ini. Kita sudah jalani 1, 2, 3 sampai sini. Berarti jatah meja ini sedikit sekali. Oleh karenanya itulah kehidupan yang fana ya. Karena kehidupan sesudahnya itu, akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya itu. Wa inna daral akhirata lahiyas hayawan, yakni sesungguhnya negeri akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya. Jadi bahwa kehidupan akhirat itu ini tidak ada lagi kehidupan sesudah itu. Kalau kehidupan sebelumnya itu ada. Kita dari alam ruh ke alam kandungan, lalu ke alam dunia, lalu ke alam kubur, lalu nanti ke alam akhirat. Kenapa dia disebut alam akhirat itu akhirat akhir? Yakni perjalanan, tidak ada lagi perjalanan itu. Tidak ada lagi kematian itu. Al-maut itu pun gak ada. Bahkan al-maut, kematian itu pun akan mati. Amri ulangi ibunda. Al-maut, kematian itu pun akan mati, dicabut oleh Allah. Jadi ada satu kisah di hadis Nabi itu bab tentang peristiwa-peristiwa terjadi di hari akhir nanti. Salah satunya adalah ketika penghuni surga masuk ke surga. Ketika penghuni neraka masuk neraka, Allah kumpulkan seluruh itu, manusia itu, di tengah-tengah yang luas. Penghuni surga melihat, penghuni neraka melihat. Lalu Allah jadikan al-maut atau kematian itu dalam bentuk kibas. Tahu kibas? Kambing yang besar itu, domba yang besar itu. Inilah dia al-maut itu, kematian itu. Lalu disembelihlah oleh seseorang, yakni al-maut tadi yang sudah dalam bentuk kibas tadi. Maka Allah berkata, wahai penghuni surga, kematian sudah mati, maka hiduplah kamu dalam kenikmatan selama-lamanya, abadan. Wahai penghuni neraka, saksikanlah, terimalah siksaan itu selama-lamanya. Kenapa ibunda? Karena kematian pun sudah disembelih. Ustadz,
Macam mana itu kok sembelihan atau apa tuh? Ya udah kita beriman saja lah. Bagaimana hakikinya itu kita enggak. Sama seperti kita baca hadis. Allah menjawab setiap ayat Al-Fatihah yang kita baca. Pernah dengar? Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Allah, hambaku sudah memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku sudah menyanjungku. Ia akan abudu, ia akan hambaku, separuh untukku, separuh untuk hamba. Itu Allah jawab itu. Kalau kita bertanya, kalau orang lagi sholat ada 1000 orang, kalau orang yang sholat ada 1.000.000 orang, kalau orang lagi sholat serempak 1 miliar, macam mana Allah menjawab itu orang itu? Kalau kita ngobrol kan nggak bisa kita ngobrol, jangankan dengan 10 orang, dengan 2 orang nggak bisa, kita fokus dulu kepada. Kita cukup beriman saja, karena Allah itu laisa kamitslihi syai' walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kita nggak bisa ngomong sama orang sekaligus, tapi Allah, Allahu Akbar. Lihat, kematian itu akan dimatikan, Bunda. Ya. Jadi karena pada umumnya orang sudah tua, tadi ya udah Amri bilang ya, dia sudah banyak hafal berbagai pengetahuan, banyak pengalaman asam garamnya. Dia sudah menanggung berbagai persoalan, kesusahan hidup, ya Anda ya, dinamika itu. Ya, kesemuanya itu dia bisa menjadi menelusuri pemikiran dan dia punya sudut pandang sehingga bisa menggantikan kekurangan yang ada pada dirinya, yaitu badannya yang lemah tadi. Makanya orang-orang tua sepuh itu biasanya dijadikan penasehat. Biasanya, kebanyakan, betul lah ya Anda. Kenapa? Karena dia sudah banyak makan asam garam. Kita ini baru. Jadi dia yang dituntut dari orang tua itu, kepentingan dari orang tua ini, jadi saran-sarannya itu apa? Nah, itu nggak ada di orang di usia di bawah dia, apalagi. Makanya ada istilah itu, kau nih anak kemarin sore, anak bau kencur. Bukan bapaknya emaknya jualan bumbu, bukan. Maksudnya dia pengalamannya belum banyak. Sering kita, kau ngeluh baru punya anak 2 aja. Mama, nenek kau dulu punya anak 12. Belum ada pampers. Belum ada mesin cuci. Belum ada tempat nyuci titipan apa namanya? Baju itu belum ada. Belum ada bubur saset. Belum ada. Kau anak 2 susahnya ya Allah, nak. Indomie aja ada 30 rasa. Ayah sama emak dulu tahun 40-an tidak ada Indomie. Yang ada cuma rasa sayangku padamu. Kau ngeluh itu. Dulu mama nyuci itu ke sumur, ke sungai. Kau kamar mandi di dalam kamar. Anak sudah ada segala macam apa namanya, vaselin apa loh. Susah kau ngadepi anak. Itulah ibunda. Maafkan kami ibunda yang muda ini, karena banyak mengeluh itu. Maafkan kami ayahanda, karena memang kami tidak pernah mengalami yang namanya zaman ayahanda dulu yang celana dari karung itu. Yang kalau kena koreng itu bisa 3 bulan, 7 bulan. Gimana mau sembuh? Obatnya pakai minyak ter. Sekarang ini kalau kita sakit, puskesmas banyak, pengobatan banyak, obat banyak. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita. Ini sebenarnya ada pembahasan lagi, yakni apa yang pantas dilakukan orang usia 60 itu. Kemudian nasihat untuk orang yang usia 60 tahun. Lalu apa saja yang harus dilakukan, yakni program-programnya bagi mereka yang udah usia 60, 70. Insyaallah kalau ada kesempatan kita lanjutkan pada waktu yang, karena waktu sudah tidak mencukupi. Cukup ayahanda ya. Ini kajiannya hanya tazkiyatun nufus, yakni membangkitkan jiwa kita ini. Ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini.
Ibunda ada? Kalau tidak, kami berdoa kepada Allah. Saya pribadi berdoa dan doakan ayahanda semoga kami bisa mencapai usia ayahanda ini 70 dalam kebaikan, tentu dalam kebaikan, dan diakhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Mari kita tutup dengan doa ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rabbighfir wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan kebaikan ya Allah, dalam keadaan sehat ya Allah, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, kabulkan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhil jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.